Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Van Avandi Manopo, yang masihnya bersama kita Rokes Rokan Podcast. Alhamdulillah sekali, hari ini saya sangat senang sekali. Saya kedatangan tamu, yaitu orang tua kita, yang nanti akan kita tanya-tanya juga, pasti seputar sejarah, pasti seputar yang lebih berbobot lagi mengenai tentang progres dan sepak terjang beliau yang mungkin sudah cukup tua, yang perlu nanti kita ambil banyak pelajaran dari beliau. Oke, langsung saja, mungkin saya manggilnya Uwa. Manggil Uwa ya, Wak ya? Ya, Wak. Iya. Jadi langsung kita tanya sama Uwa terkait masih dengan perjalanan Yayasan Irsadul. Tapi kita akan lebih mengulas apa sih latar belakangnya. Kurang lebih begitu kan, Wak? Ya. Oke. Ya. Mungkin boleh langsung, Wak, perkenalan dulu biar kawan-kawan kita bisa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengadakan pertemuan pada suasana kegiatan acara kita pada saat ini, di mana bahwa masalah yang akan kita sampaikan bagaimana mengawali dari perjalanan sejarah yang boleh dikatakan sesuatu perjalanan yang sebenarnya seperti air mengalir, tidak ada sebenarnya yang mengarahkan kita, tetapi begitulah, mudah-mudahan dengan petunjuk yang kuasa sehingga perjalanan ini berjalan, dan kita harapkan sampai pada gilirannya nanti berjalan sebagaimana yang kita maksudkan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa keberadaan dari keluarga ini sebenarnya sebagai orang tua dari pihak ibu, orang tua daripada ibu adalah salah satu di antaranya putra atau asli penduduk dari Riau, yang boleh dikatakan semenjak dari zaman sebelum kita merdeka, katakanlah pada tahun 1900-an, oleh nenek moyang kita lah dikatakan tiga generasi di atas, bahwa sudah melakukan perjalanan ke daerah Sumatera Utara, di mana tepatnya untuk di Kabupaten Labuan Batu, distrik Kecamatan Kampung Rakyat, yang diwilayahi pada saat itu di zaman sebelum kita merdeka. Maka mereka membuat perjalanan sebagai orang tua, adik-beradik, dan orang tua mereka pergi menyeberang ke daerah Sumatera Utara, untuk tepatnya di distrik Kecamatan Kampung Raja. Yang waktu itu dinamakan Kampung Raja. Setelah di zaman kemerdekaan maka dinamakanlah Kecamatan Kampung Rakyat. Di sana mereka membuat perjalanan sehingga dapatlah perjalanan itu dalam sebuah kerajaan, sehingga oleh orang tua atau nenek kita, adik-beradik itu salah satu di antaranya menjadi suatu pelaksana dari penghulu yang ada di kerajaan Kampung Raja itu sendiri, sehingga mereka berjalan menjalani kehidupan mereka dengan baik antara masyarakat yang ada di Kabupaten Labuan Batu itu sendiri, sehingga sampailah di zaman kemerdekaan, dan mereka itu pada waktu itu alhamdulillah berhasil membuat pendidikan anak-anaknya, yang sampai pada ketika itu ke sekolah HIS yang ada di Provinsi Sumatera Utara, untuk dekatnya yaitu di Medan. Pada ketika itu perjalanan sejarah dalam agresi, sehingga mereka berpencar dan berbuat dan mengembangkan tugas-tugas kemasyarakatan, membuka kebun antara adik-beradik. Maka alhamdulillah terjadilah kehidupan mereka dengan izin Allah dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan itu sehingga jadilah di antara anak-anak mereka yang mengabdi sampai ke zaman kemerdekaan, sampai kepada Kabupaten Labuan Batu yang disebut dengan istilah yaitu sebagai pengabdi di negara kita ini. Sehingga waktu itu
ada posisinya di Departemen Tenaga Kerja, sampai kepada pada ketika itu terjadinya pergolakan negeri kita ini, adanya partai-partai, sehingga sampailah di antaranya menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Labuan Batu. Dari situ kita berjalan, oleh orang tua pun ikut sekolah juga di zaman Belanda itu, yang disebut dengan ada peluk sekolah. Jadi dari arah-arah itulah orang tua sangat optimis supaya anak-anaknya dapat berkembang, dapat bersama dengan para masyarakat yang ada, sehingga mengerti adat lembaga. Salah satu di antaranya yang orang tua sangat punya optimis supaya anak-anaknya punya pendidikan. Dan memang itu adalah diberi kader, diberi kesempatan, diberi peluang, sehingga oleh orang tua selalu di antara belajarnya mereka itu pun sudah, walaupun itu di zaman masih kolonial, di antara guru-guru dari orang tua itu tersebut ada yang menyampaikan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang sangat baik, yang hidupnya keberadaannya bagus, penghasilannya elok, tanahnya subur, lautnya mengandung ikan lokan mutiara dan sebagainya. Sehingga dengan demikian itu diajaklah kita untuk bangun melihat keberadaan negeri yang akan datang, yang walaupun pada saat itu kehidupan kita sangat merosot, tetapi harapan ini selalu ditimpakan, selalu diberikan harapan menuju hari esok yang lebih baik lagi. Masya Allah. Itulah Sampai yang merinding, Pak. Dengar sampai yang merinding, serius. Jadi dengan itu dibawalah, walaupun kehidupan kita sangat pergolakan sampai kepada masalah ada G30S dan sebagainya, sehingga dibawalah kita ke alam pergaulan, sehingga sampailah kepada masalah pendidikan, yang sampai kita mengecam pendidikan di Kabupaten Labuan Batu, untuk tepatnya di Rantau Perapat. Dimasukkanlah kita pada tahun 1964 itu sekolah ekonomi pertama, yang disebut dengan istilah SMEP. Jadi di sana kita dapat melihat bahwa perjalanan hidup ini sebenarnya tidak terlalu susah asal kita mengikut alur yang ada. Kan ini yang menjadi motivasi kita, sehingga kita belajar dengan stenografi, dengan jurnalis. Jadi maka terlihatlah peluang-peluang ini semua, bahwa perjalanan hidup ini perlu memang dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan yang memadai, dengan komunikasi yang elok. Maka terjadilah pemikiran kita bahwa salah satu di antaranya pengabdian ini, yaitu salah satu di antaranya adalah pendidikan. Maka terbayanglah pada pikiran kita bagaimana untuk membuat suatu lembaga yang menghimpun dari anak-anak bangsa, yang nantinya di sana akan terdapatlah beberapa kegiatan dan keahlian yang timbul yang ada dari masyarakat itu sendiri, sehingga dengan demikian dipadu akan dapatlah insya Allah kita sama berjalan sesuai dengan perjalanan yang disebutkan oleh orang tua tadi, bahwa negeri ini kaya dengan mengandung pertambangan minyak dan sebagainya, bahkan banyak yang belum dijamah. Maka dengan ilmulah salah satu dapat menggali ini. Namun tentu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Dengan berjalannya perjalanan lembaga itu nanti, anak-anak bangsa generasi yang akan datang ini insya Allah akan dapat menuai, akan dapat menggali potensi yang ada dari dalam negeri kita ini, yang akan kita gunakan untuk masyarakat itu sendiri menuju hidup masa depan yang lebih baik lagi. Ini yang melatar belakanginya sebenarnya. Oh, itu yang melatar belakangnya, Pak, ya? Iya. Sehingga sampai terbentuk sebuah lembaga Yayasan Irsadul Islamiyah. Mengajak para generasi-generasi sehingga dapat bekerja sama, saling isi mengisi, menuju dan dapat insya Allah mengelola sesuai dengan kemampuan yang ada. Makanya dibuatkanlah lembaga
salah satu di antaranya pendidikan, nantinya anak-anak memadu dari generasi yang ada itu sendiri. Oh, inilah yang dimaksud tadi sebagai mengikuti air mengalir. Air mengalir. Jadi sebenarnya nggak susah sebenarnya, Pak, Nggak ya? susah, nggak susah. Karena modal kita sudah diberi. Modal finansialnya sudah ada, tinggal menggali. Tanahnya subur, lautnya mengandung ikan lokal dan mutiara dan sebagainya. Hutannya mengandung berapa kayu-kayuan, bahkan perkebunannya, cengkeh dan sebagainya. Semua itu kita lihat dalam sejarah, bahkan digali dari saudara-saudara kita waktu itu adalah sebagai penjajah. Dibawa ke negeri seberang. Dan di sana digunakan pendapatan-pendapatan kita itu. Jadi oleh karena kita perlu ilmu sebenarnya. Sumber daya alamnya sudah melimpah, tinggal kita mencetak sumber daya manusianya sehingga dapat nanti berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan ini. Tentunya tidak lupa untuk kemasyarakatan itu sendiri dan membawa kehidupan dari alam dunia ini sampai ke akhirat nanti. Tentu ini yang menjadi latar belakang paling utama itu pasti, Pak. Ini. Betul. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-temannya. Saya tadi dengarnya kayak daging semua itu. Sampai merinding-merinding. Jadi ini, Pak. Sedikit mungkin pengen tahu aja, Pak. Kenapa sih namanya Irsadul Islamiyah? Sebenarnya begini. Kita kan belajar, kebetulan sekolah yang kita ikuti itu kebetulan nenek yang membuatnya. Kebetulan beliau belajar di Basilam, Langkat, ada 7 tahun, yaitu nenek Ki Haji Abdullah Fakih, dan beliau melanjutkan studinya ke Makkah Al-Mukarramah di Al-Falah, yang waktu itu pada sebelum katakanlah itu di bawah tahun 20-an beliau ada di sana. Dan kebetulan kita melihat pergerakan di negeri kita ini ada Hubbul Waton, ada Al-Jamiatul Wasliyah, dan ada dari beberapa cabang untuk menuju kemerdekaan itu sendiri. Yang semua itu bertumpu untuk mengajak umat atau bangsa Indonesia ini untuk melihat keberadaan negeri kita ini. Dan di antaranya kita melihat ada di dalam Al-Quran juga disebut setelah kita belajar itu hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolonglah kami untuk membawa hati ini kepada kecerdasan menuju yang terbaik. Itu dalam suratul Kahfi ada dijelaskan. Jadi rasyada itu diambil dari irsyad. Irsyad itu kan mencerdaskan. Jadi salah satu perlu kita cerdas sebenarnya. Cerdas, benar, dan taat lagi. Cerdas saja tidak bisa. Kalau tidak bagus juga cara kita mengelolanya, ya mungkin negeri kita yang sangat kaya, mungkin salah jalan, habis. Jadi, Allahumma hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolonglah kami dari segala urusan kami membawa kecerdasan, melihat kebenaran, dan untuk dilakukan semestinya. Itu yang menjadi latar belakangnya. Dalam rupanya filosofisnya. Ada di Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, Pak, ya? Surah Al-Kahfi. Ya, betul. Jadi setelah sejarah yang begitu sampai sejarah zaman Belanda, ya, Pak, ya? Semua itu berangkat berarti dari keresahan melihat dulu para penjajah, malah penjajah yang memaksimalkan kekayaan negeri kita. Ini sehingga SDM kita yang kurang inilah dorongannya. Biar kita belajar lagi, mendapatkan ilmu, bisa mengelola negeri kita sendiri. Bisa kita mengelola sendiri. Sehingga sejauh sampai pada saat ini, Pak, harapan-harapan Uwa lah untuk mungkin ke awak lah ini sebagai anak, sebagai cucu, pesan-pesan harapannya apa, Pak, kira-kira, Pak? Sebenarnya seperti apa yang disampaikan pada awal tadi, keterbukaan. Kalau sudah pikirannya cerdas, ingin berkawan, ingin membolo, ini kan ada suatu fenomena di dalam kehidupan ini, ada yang lebih, ada yang kurang, ada punya kelebihan, ada punya. Asal dipadulah dia nanti dalam perjalanan ini, insya Allah akan dapat menemui apa yang kita maksudkan itu sendiri. Tadi kan kita sudah bayangkan, sebenarnya
alam sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Alam ini sudah potensinya sangat-sangat mendukung. Tanah tadi dikatakan subur, penghasilan yang sangat baik. Tinggal kita membawa ilmu dan untuk bersama menkelolanya, digali potensi yang ada, dikembangkan dan dilestarikan sehingga dapat berkesinambungan. Jadi modal sebenarnya sudah ada. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Innal ardo yarithuha min ibadiyas salihin. Bahwa bumi dibentangkan ini diwariskan kepada orang yang baik. Bukan orang buruk. Hancurlah nanti dia. Pendapatan negeri itu sendiri. Disalahgunakan, disalahartikan, dimonopoli. Sehingga terjadilah kesenjangan kehidupan, mesti tidak percaya dan sebagainya. Betul. Ini yang menjadi sebenarnya yang perlu disampaikan kepada generasi kita itu, bahwa kita ini adalah untuk dapat bersama-sama. Jangan menyatakan bahwa kita itu yang terbaik. Kawan tidak baik, kacau lah kita. Kan tidak sampai nanti dia itu. Betul. Saya kira ini pesan kita kepada anak-anak. Salah satu di antaranya pendidikan, bergaul, melihat. Baru kita menyadari di mana kemampuan yang ada pada kita, di mana ada kelemahan kita, mungkin dicari pada temannya. Jadi sehingga kalau istilahnya tak ada istilah karyawan dalam istilah bahasanya, tapi mitra kerja. Mitra kerja. Mari bersama-sama. Oke. Saya kira ini dulu. Oke. Mungkin luar biasa ya kawan-kawan. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Mungkin karena waktunya juga terbatas. Lain waktu akan kita undang lagi, akan kita minta nasihat-nasihat dan muatan-muatan dialognya yang sifatnya itu membangun dan membangkitkan giroh kita untuk terus sikoh dalam konteks pendidikan dan ruang lingkup pendidikan. Baiklah, saya mungkin banyak terima kasih kepada Wak dari sejarahnya akhirnya terjawab juga. Kenapa sampai kepada irsadul, filosofisnya ternyata itu sangat agamais ya Wak ya. Sangat agamais, dan harapan-harapan Wak pun sama regenerasi seperti kita ini, saya yang muda-muda ini seperti sama teman-teman ini sangat besar. Itu diangkat karena keresahan, bahkan keresahan ini diangkat atas pandangan penjajah dulu yang masuk. Rempah-rempah ini yang menarik penjajah masuk. Maka kita harus memberdayakan diri kita untuk lebih baik lagi agar kita yang memanfaatkan sumber daya kita. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia. Baik, saya undur diri dulu. Van Afandi Manopo dan Wak Haji Yusuf Dahril sebagai orang tua. Sebagai orang tua kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.